Nah, karena kita mau buat dari Januari, Anda boleh select dari tanggal yang tersedia atau ketika manual, dan jangan lupa berikan tanggal validnya itu, kalau di sini diasumsikan sampai tahun 1999. Kemudian continue atau enter, dan Anda akan lihat tampilan jendela atau form organization and staffing. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ke Anda. Semua list yang ada di sini nanti biasanya akan muncul ya, organizational unit apa dan lain sebagainya, semuanya muncul di sini. Kemudian kalau misalnya Anda mau mencari semua list itu boleh juga, boleh pencarian search term, atau misalnya kalau saya pakai kata kunci SAP, nanti semua muncul organizational unit yang SAP atau yang lain-lain. Nah, ini nampak nanti isinya semua di dalam satu organizational unit SAP ada apa sih? Oh, ternyata di sini ada yang grup 1, grup 2 dan lain sebagainya. Gitu. Kalau misalnya mau pakai structure search juga boleh, mau lihat dari data yang ada di dalam SAP kita juga boleh, atau mau pakai pencarian objek juga dimungkinkan, selama memang masih ada isinya. Nah, kali ini kebetulan kita mau buat baru, saya yang buat baru, Anda boleh ikuti juga. Tinggal ini tadi, jangan lupa ya, tikoknya bagian ketinggalan di PPOCA Create, kemudian Anda tinggal isi tanggal validnya. Saya contohkan ulang, tanggal 1 bulan 1 2020 sampai 1999. Nah, di sini nih, di bagian kanan ini Anda bisa create, boleh buat baru, boleh juga copy dari yang sudah ada, kemudian boleh tinggal di-assign, bahkan bisa di-delimit, dan bisa dihapus sekiranya nanti nggak mau dipakai lagi. Nah, caranya adalah gampang sih, create apa yang mau di-create. Oh, organizational unit. Kemudian ada lagi nanti, nih kalau misalnya saya pilih ya, create position, boleh. Nah, kalau misalnya sudah ada mau dihapus, boleh nggak? Boleh, klik kanan delete, tapi yang di-delete adalah objeknya. Gitu. Nah, saya pilih di sini, kemudian saya coba isi nama short term-nya, short name-nya dan nama long name-nya. Oke, nanti Anda gunakan ini saja. ORG unit. Saya misalnya buat nama seperti ini biar Anda nanti unit SAP 01. Muat ya. ORG unit pakai jeda aja kayaknya. SAP 01. ORG unit. Kalau di sini ada yang pakai unit, saya nggak pakai S ya. Saya langsung ORG unit SAP 01. Ya sih. ORG unit SAP aja deh sepertinya. Kemudian saya nanti buat lagi namanya misalnya organisasional unit SAP 01. Atau kalau misalnya ini mau diganti, mau disingkat supaya nampak semua, pakai OR unit juga boleh sih. Yang penting Anda ingat namanya. Jangan sampai nanti lupa kalau Anda udah pernah create dengan nama seperti itu. Unit. Unit. Aduh, kelebihan. Mentok. Oke. Kemudian ini kalau di enter, ini di atas ini udah berubah ya. Namanya jadi organizational unit SAP 01. Atau kalau misalnya kepanjangan, terserah sih ya. Anda mau pakai yang seperti apa, mau disingkat juga sah-sah saja sih. Biar nggak kepanjangan, biar nanti mudah carinya. Saya pakai yang ini aja. ORG unit SAP 01. Kemudian di enter, maka yang di atas juga harus berubah. Selanjutnya, kita tinggal assign posisi di dalamnya. Pilih new, create, kemudian pilih si aktor merah ini, dia pakai simbol aktor dengan tanda merah, dan double klik. Lalu pastikan di sini muncul nama default new position, kita tinggal isi short name dan long name-nya. Jadi di buku ini, nama posisi yang mau ditambahkan itu adalah SAP trainee bintang-bintang. Nah, yang ini mungkin agak sedikit panjang ya. Mungkin saya bisa arahkan Anda semua gunakan batch deh untuk melihat supaya unik. Jadi misalnya SAP PR titik, atau nggak usah pakai titik juga nggak apa-apa sih, F00 misalnya. Kemudian kita bisa kasih long name-nya SAP trainee F00. Kalau misalnya di sini mau pakai garis, it's okay, nggak masalah. Sesuaikan saja sesuai nama Anda. Dan yang paling penting, kamu tahu yang kamu tandai itu apa.
dan status yang sedang kamu buat itu apa. Nah, kasus di tempat kita kali ini adalah posisi yang mau dimasukin itu adalah trainee, SAP trainee untuk job lead trainee. Nah, kalau misalnya dia head-nya, centang di head. Kalau misalnya dia nanti yang mau direkrut adalah staff, centang di staff. Karena kali ini kita mau pilih yang head, maka centang di head. Kalau Anda enter, maka di atas ini dia muncul nih. Di dalam ORG unit SAP 01, yaitu posisi untuk yang SAP trainee dan lead trainee-nya. Oke. Dan tinggal disesuaikan saja mau keduanya atau enggak. Kalau misalnya nanti ada staff, boleh tambahin. Di sini Anda ini bisa ya, semua bisa diakses sampai ke tab yang lain, bahkan detailnya pun bisa Anda buka semua. Gitu. Sampai di tab-tab yang mana kalau misalnya ada task yang mau dijelasin, job index, qualification-nya mau dimasukin, itu sah-sah saja. Nah, sekarang tinggal di-save dulu ya, boleh di-save dulu. Dan satu organizational unit yang baru beserta posisinya di dalam sudah ada. Nah, kita kalau mau display boleh back. Kalau tadi create PPOCE, sekarang untuk display pakai PPOSE. Nah, di sini mau cari. Kalau misalnya punya saya ini udah langsung kelihatan sih. Ini ada kelihatan di sini. Kalau misalnya saya double klik, ini nanti muncul di sini semua. Gitu. Atau kalau misalnya mau melihat punya Anda pakai kata kunci SAP, boleh juga. Nanti semua yang pakai nama SAP nongol di sini sampai ke bawah. Ini macam-macam nih. Ada yang D lah, ada yang F, ada yang B, dan lain-lainnya. Nah, semua sudah ada ya. Tinggal Anda sesuaikan. Tapi kita mau cek dulu yang punya saya tadi. Boleh pakai search term. Misalnya tadi unit. Nah, ini muncul ya. Ada di dalamnya si SAP Trainee F00, kemudian sama SAP Trainee F00. Saya kebetulan ada buat kemarin ada buat beberapa kali. Oke, sampai di sini kalau Anda perhatikan yang saya punya itu ORG unit SAP itu ada beda ya. Kalaupun di sini namanya terlihat sama tapi sebenarnya itu beda. Yang pertama itu ORG unit SAP 01, ini itu nggak pakai spasi. Yang satu lagi itu pakai spasi. Nah, kalau misalnya nanti Anda mau menambahkan, dan saran saya, silakan sekarang Anda melanjutkan, pilih yang ini saja, ORG unit SAP. Pilih yang ORG unit SAP yang tidak pakai S lebih tepatnya, yang pakai spasi. Kemudian berarti kita tinggal change ya. Nanti /n, lalu pilih yang change PPOME, pilih yang organizational unit yang menggunakan spasi tanpa S. Kemudian di sini Anda bisa assign. Nah, siapa SAP trainee-nya gitu. Anda boleh tinggal pilih SAP trainee yang mau ditambahkan. Jadi kalau misalnya nanti mau buatin yang SAP trainee F01, ini saya contohin ya. Nah, Anda tinggal double klik, masukin new posisinya baru. Nah, itu tugas Anda. Tugas Anda semua adalah mengisi organizational unit SAP 01 saya, diikuti dengan batch, diikuti dengan nomor urut Anda. Gitu aja. Yang sekarang ini saya hapus, yang di positionnya, sisanya Anda yang melanjutkan. Kira-kira seperti itu, karena tidak ada perubahan, saya save saja. Sekarang kita masuk ke exercise 62, hiring new employee. Nah, hiring new employee atau melakukan perekrutan kepada karyawan di sini, di business example-nya itu adalah diasumsikan kita sudah menerima seorang karyawan sih lebih tepatnya, terus kita udah selesai lakukan job posting, maka sekarang kita mau inputin data-data dia dan lain sebagainya. Nah, itu sudah Anda cek di exercise 62, boleh disesuaikan kembali. Kita tinggal arahkan kursor kembali ke SAP menu Easy Access. Kemudian kita coba view dan perhatikan employee-nya ada atau enggak. Kita mau hiring dulu ya. Berarti masuk ke menu Human Resource. Silakan Anda masuk ke Human Resource. Selanjutnya di Human Resource pilih Personal Management. Lalu di Personal Management ada Administration, kemudian ada HR Master Data. Nah, jadi setiap transaksi di SAP pasti punya yang namanya Master Data. Selanjutnya kita pilih di Personal Action. Personal Action itu berarti kelola data dengan TIKO PA40 atau PA40. Nah, di sini kita mau tampilkan semuanya.
silahkan Anda pilih yang higher dengan catatan kita tadi mau diinputin untuk yang personal area-nya itu ini bisa dikecilin, digedein ya sesuai kebutuhan Anda saja. Misalnya supaya kelihatan personal area-nya 1000, kemudian ada employee group ya. Employee group-nya itu nanti mau ditempatin di grup 1 dan subgrupnya ada DF. Nah, bagi yang mau penasaran DF itu apa, ini ada kelihatan di sini ya. Anda bisa baca. Ternyata dia adalah training komersial atau yang dibayar misalnya. Kemudian, personal number yang akan kita gunakan adalah yang telah saya bagikan di kelas Anda masing-masing. Tinggal disesuaikan saja. Jangan sampai ketuker nomornya karena masing-masing orang beda nomor. Tinggal Anda inputin mau nomornya seperti apa. Karena kebetulan saya lagi contohin yang batch F, maka saya gunakan nomornya itu yang berapa? Saya pakai yang, kalau kalian kan ada yang belakangnya itu 601, 02 gitu. Kalau saya pakai yang 00. Oke, Anda juga boleh ikuti, tinggal isi. Dan kapan mau di start gitu ya? Nah, kita mau startnya ini dari hari ini juga boleh sih. Kalau di sini ada request khusus nggak startnya kapan? Kita baca dulu. Oke, dia bilangnya first day of the current year. Berarti kita bisa select dari 1 Januari ke 1 Januari ya. 2020, enter. Oke. Kemudian, ini pastikan udah benar semua, jangan ada yang error di bagian ini. Pilih higher, select tadi di sini, kiri, lalu ini execute dengan F8 tadi. Nah, setelah Anda execute, muncul deh halaman pertama dari hiring action-nya. Ini screen-nya. Kita diminta untuk mengisikan data personalnya. Dimulai dari reason for action, kenapa Anda merekrut dia. Jadi misalnya yang direkrut adalah perempuan. Saya kasih contoh misalnya namanya Marlina. First name-nya adalah Dina. Bebas sih mau isi birthday atau enggak, terserah sesuai kemauan Anda. Dan saran saya gunakan nama kalian saja. Action type-nya itu adalah hire atau kita merekrut. Kemudian kenapa Anda menambahkan data baru ini? Alasannya apa? Nah, di sini kita harus menjelaskan kenapa Anda merekrut. Oh, ternyata banyak alasan. Perusahaan itu bisa merekrut karena memang benar-benar ada project atau misalnya bisa juga karena ada season, misalnya kayak Idul Fitri. Tiba-tiba kita mau banyak karyawan yang bertambah, butuh 200. Tapi nanti begitu terakhir musimnya selesai, kita berhentikan lagi. Nah, kali ini kita nggak pakai yang season ataupun yang special project ataupun new hire, kita gunakan yang expansion atau memang untuk penambahan. Oke, sampai di sini untuk reason for action, kemudian action type-nya sudah oke, kita mau lanjut simpan dulu. Nah, setelah Anda simpan, Anda disuguhi satu tampilan create organizational assignment. Jadi kita disuruh mau isiin apa ya? Apa sih yang mau dikerjakan? Ada nggak sih yang mau ditambahkan terkait lokasi-lokasinya, grupnya dan lain sebagainya. Sebenarnya tadi dari awal kita udah masukin sih bahwa dia itu akan bekerja di grup 1 untuk subgroup trainee komersial. Berarti dia adalah trainee-trainee yang komersial yang dibayar, nggak hanya sekedar bekerja terus magang atau sejenisnya. Pokoknya dia benar-benar dibayar dan nanti lokasinya di Hamburg. Nah, kalau memang kamu rasa ini udah benar, kita tinggal lanjutin aja. Tidak ada yang perlu ditukar. Ini tinggal di save aja sih. Save. Lalu kamu disuguhi satu tampilan, misalnya di sini position. Anda diminta untuk input lagi positionnya. Kalau tadi sebenarnya di awal juga kita udah tandai sih. Kalau misalnya ada yang penting, boleh ya, boleh ditambahkan. Yang muncul di sini aja. Di sini dia mau kita search posisinya itu SAP trainee. Nah, posisinya ambil dari yang tadi kita create. Tinggal di search. Tadi kita buatnya di ORG unit SAP yang pakai spasi. Oke, saya ambilnya SAP trainee F, centang. Tanggal masuk, tanggal end date-nya saya rasa nggak perlu sih, nggak perlu dimasukin, itu nggak terlalu penting. Dan untuk melakukan pencarian ini, kalau misalnya bingung nih nggak ketemu, ini kamu harus benar-benar search ya adik-adik ya. Boleh gunakan tombol F4 ya. Boleh juga melakukan free search gitu. Nah, kalau misalnya udah, di sini kan Anda harus mengisi juga untuk yang apa namanya,
jobnya tadi ya, dan perhatikan di sini harus ada keterangan assign ya, harus ada keterangan assign gitu. Terus nanti ada muncul pesan operation assign gitu aja. Terus kalau misalnya sudah oke, ini ada pilihan nih mau buat organizational unit baru, no assignment atau seperti apa. Nah kali ini kita mau pakai yang position assignment, kemudian continue. Oke, setelah Anda continue, dia nanti akan cek nih, ada pesan daily limit seperti ini. Oke, nggak masalah, karena memang Anda baca tadi dari awal. Tinggal pilih yes, kemudian muncul lagi nih. Kalau saya sempat error nih, masuk lagi. Ulang. Masuk dulu, client 905. Yang kayak gini, kembali-kembali karena dia baca ulang ya settingannya semua. Jadi Anda tinggal masuk aja lagi ulang, nggak apa-apa. Itu hanya trouble di sistem sedikit. Kemudian kita atur nih personal datanya. Yang tadi di awal saya sudah bacain, Miss Marlina Dina, birth name-nya, name prefix. Kalau misalnya ada birthday-nya, nationality-nya, silahkan ya. Saya agak males sih untuk isi, tapi ya udah kita isi aja. Namanya dari lahir tuh misalnya Dina. Boleh lah. Kemudian name prefix-nya nggak usah deh ya, nggak usah pakai prefix khusus. Kalau mau diisi tanggal lahir silakan, it's okay. Tapi saya ini hanya sampel-sampel aja. Saran saya boleh biar nggak susah ngapalinnya, pakai data kalian aja. Misalnya saya buat si Marlina ini, Dina ini lahirnya tahun 90. Kemudian saya centang, bahasa dia itu English, negara dia itu Indonesia. Sesuaikan ya, pakai data diri kalian. Kalau misalnya dia ada title, ada birthplace, misalnya saya buat Medan. Oke. Negaranya kalau misalnya ada 2 negara itu kita bisa tambahkan semua. Kalau dia ada inisial, ada title yang lain, diploma, doktor, atau apa, tambahkan deh sesuka hati kalian maunya apa. Marital status kali ini dia maunya single. Kalau misalnya mau ada religion, it's okay, tambahkan. Nggak ada batasan ya dek ya. Jadi nggak harus mentok-mentok ikuti buku untuk data-data diri ini. Semuanya sesuai dengan kemauan Anda. Oke. Saya rasa itu aja sih bagian penting dari ini, yang lainnya tidak terlalu penting, boleh di save. Intinya ini diisi ketika Anda baru rekrut karyawan, jadi berapa banyak yang Anda minta di form data diri, itu inputin lah semua. Kemudian untuk data alamat juga kita bisa pilihin ya, SAP itu kasih opsi ke kamu, nanti dia alamatnya apakah permanen, temporary, atau dia hanya tempat domisili aja. Kemudian nanti alamat KTP-nya beda karena kita pakai KTP. Terus nanti kalau misalnya dia di hotel, apartemen, itu semua bisa diatur. Nah, kemudian kalau sudah sampai di sini, pilih tadi di permanen aja ya. Misalnya kita pakai permanent residence, isi aja misalnya alamatnya Tamrin atau apa gitu. Terserah sih. Tamrin nomor 140. Oke. City-nya misalnya 20212 Medan gitu. Country key Indonesia boleh deh, supaya terasa Indonesianya. Kalau sudah, kalau misalnya nih berapa jauh jarak dari rumah kamu ke tempat kerja, nah itu boleh nih. Lalu save. Oke, sampai di sini untuk create address sudah done. Sekarang kita mau masukin yang plan working time-nya. Nah ini yang saya pernah cerita di teori overview sebelumnya. SAP itu bahkan sampai schedulingnya itu diatur, bagaimana cutinya, bagaimana dia nggak cuti, leave-nya berapa banyak, itu semua ditentukan. Dan kita bisa atur working time-nya, apakah nanti dia ada bayaran per minggu, per bulan, per tahun, atau per hari kerja. Nah, kali ini kita mau pakai yang schedule rule biasa atau norm, yang normal aja ya. Atau kamu juga boleh pakai yang model-model lain. Nah, tapi kali ini norm itu apa? Norm itu udah di-setel dari sistem kita, yang nanti statusnya itu adalah yang seperti ini. Dia benar-benar harus bekerja 100% sesuai perjanjian atau kontrak kerja misalnya. Nah, kalau sudah nggak ada perubahan, Anda tinggal lanjut pilih save saja. Yang penting pilihnya norm dulu biar nanti nggak tabrakan. Nah, setelah kita tadi udah isi alamat, kemudian kita juga udah isi plan working time, sekarang kita mau lihatin yang penggajiannya. Jadi di SAP itu kita bisa petakan komponen gajinya itu berapa banyak, apakah dia ada remuneration yang lain-lain, apakah dia ada tunjangan, dan lain sebagainya. Nah, seperti kamu perhatikan di sini, sudah ada ya
tipe pay scale-nya, kemudian berapa jam dia harus bekerja dalam 1 bulan, capacity levelnya seperti apa, itu sudah ada. Dan dia digaji secara periodik atau salary yang periodik dan bayarnya bulanan gitu. Nah, kali ini kita hanya diminta untuk mastiin aja sih bahwa yang akan kita gunakan itu adalah pay scale grupnya itu udah yang pakai E05. Kemudian kita juga mau lihat dia pakai yang pay scale levelnya itu sudah gunakan 01 gitu aja sih. Jadi lebih tepatnya jangan sampai nanti dia itu penggajiannya nggak ada gitu. Nah kita harus isiin data penggajiannya gitu aja. Nah yang mana yang harus anda perhatikan di sini berarti ada di pay scale group dan di pay scale level gitu. Ini kalau misalnya Anda mau cek sampai ke kanan-kanan, ini harusnya udah habis ya, udah mentok. Tinggal nanti kita di sini mau lihat yang wage type-nya itu artinya apa. MB10, oh MB10 itu kamu tinggal find. Nih, kita. Oh, ternyata MB10 di dalam si bank detail, Anda juga diminta untuk mengisikan payment method-nya. Nanti mau bayar gaji si karyawan ini pakai cara apa gitu. Kamu mau bayar gajinya lewat transfer atau bagaimana gitu. Nih, bagian tadi penasaran, pay scale type itu ada apa aja? Di sini ada yang metal, ada yang Jerman ya. Kita tapi kalau di kondisi realnya sesuai dengan kebutuhan guys. Gitu aja sih. Oke, nah untuk grupnya sendiri, tadi kita disuruh untuk pakai yang E05. Anda boleh scrolling sih. Kita coba find ya, ada nggak ya? E05. Oke, ada E05. Kemudian levelnya itu udah langsung dikombinasiin sama yang 01. 01 itu berarti dia akan bekerja dari 2002 sampai perkiraan 9.999 gitu. Berarti ini dari tahun 2002 udah aktif untuk yang grup ini. Nah, kalau sudah, Anda tinggal save atau Ctrl S. Kalau misalnya sudah, diarahkan ke bank detail yang tadi saya sudah sebutin. Di bank detail ini kita isi, nanti bayar gajinya mau pakai bank apa. Oh, ternyata misalnya mau pakai yang C itu artinya apa, kemudian metode payment-nya itu pakai yang bagaimana. Nah, di sini secara default dia gunakan U, kita diarahkan untuk gunakan C itu adalah international check. Berarti di SAP juga dimungkinkan untuk kamu mempekerjakan karyawan yang bahkan di luar daripada negara kita sendiri, dari asing juga boleh gitu. Nah, saya rasa ini nggak ada yang perlu dipusingkan sih, banknya itu mau bank apa, tinggal di save aja, karena ini hanya simulasi kecil saja. Lalu save, kemudian selesailah untuk inputan data karyawan di personal action yang di 61. Kalau misalnya Anda mau display kembali, semua itu bisa Anda display dari menu master data, kemudian pilih display. Dan namanya akan muncul di sini, bahwa ternyata si Dina Marlina itu adalah karyawan aktif untuk trainee komersial yang akan ditempatkan di Hamburg, data action, organizational assignment, personal data, address, bank detail, itu semuanya sudah Anda tambahkan. Dan di mana isinya, Anda semuanya sudah bisa akses, dan itulah yang dikerjakan di exercise 62. Selesai, Anda tinggal menentukan hasilnya apakah muncul atau tidak di dalam tabel yes or no. Kira-kira seperti itu sampai di exercise 62. Nah, sekarang kita mau lanjut ke exercise 63. Di 63 ini, kita mau assign a person to another position. Jadi, kita mau pindahin satu orang di perusahaan kita ke posisi yang lain. Kalau yang tadi kita menambah satu departemen dan posisi baru, kita sekarang mau pindahin, assign. Lebih tepatnya tempatin satu orang ke dalam satu posisi, gitu. Jadi, saya arahkan kembali, silakan cek ke SAP menu, masuk ke human resource. Dari human resource kita mau masukin yang organizational management seperti yang di awal tadi, kemudian ada organizational plan, lalu organization and staffing,
selanjutnya pilih yang change. Kenapa change? Karena kita mau mengubah posisi dia sebelumnya ke posisi baru. Nah, siapa yang kita ubah? Di sini sebenarnya ada ini ya, ada keterangan ya. Dia udah kasih keterangan di sini bahwa yang akan kita ubah itu nanti generate by system yang head of department, kemudian generate by system administrator D gitu. Jadi yang ini assign yourself sih lebih tepatnya. Assign data yang tadi kamu udah inputin ke new posisi. Jadi nomor yang tadi itu harus diingat, nggak boleh ketinggalan gitu. Oke, itu aja sih. Pastikan di situ udah benar. Caranya tadi mudah aja ya. Ini kamu tinggal tukar. Berarti kalau di sini saya ada SAP Trainee F00. Saya tinggal sesuaikan saja dia mau pindahnya kemana. Nah, buku Anda sudah menjelaskan dengan rinci sih. In the upper left section of the screen, choose organizational unit. Gitu. Nah, di sebelah organizational unit, pilihnya dari organizational unit, kemudian under read name, enter nomor urut kamu. Gitu aja, begitu sampai seterusnya untuk menyelesaikannya. Tergantung sih apakah Anda mau mengubah atau enggak. Jika memang Anda mau mengubah boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa, karena ini hanya masalah apa sih namanya, hanya masalah centang-centang aja, perbaiki aja, pindah-pindah posisi aja gitu. Oke, saya rasa itu aja. Di sini dia mau pindah dan nanti tinggal pilih yang person. Oke, jadi pencariannya nanti semua boleh digunakan dengan yang di sini ya, dengan yang ada di sini, di menu kiri ini, cari namanya nanti siapa yang mau kamu ubah. Kalau misalnya tadi saya Dina, boleh kamu cari di bagian mana. Kalau saya tadi pakainya organizational ini SAP 01. Oke, di sini dia muncul, nongol namanya Dina Marlina, kemudian nanti perhatikan, double klik di entry purchasing, kemudian lanjutin. Begitu sampai langkah G, H, I, J, dan seterusnya. Itu aja saya rasa ini nggak terlalu spesifik. Karena data ini nanti akan saya gunakan kembali, jadi saya tidak perlu pindahkan dia ke unit yang lain. Oke, nah sekarang saya masuk coba lanjut ke yang exercise 64. Exercise 64 juga sebenarnya simple aja, kita hanya mau assign kualifikasi. Jadi kita mau masukin si karyawan ini punya kemampuan apa sih? Dia bisa nggak sih berbahasa, bahasanya itu bahasa apa? Terus apakah tingkat kecakapannya itu udah basic atau bukan basic atau seperti apa? Itu kita bisa tes semua. Kalau misalnya Anda mau cek, itu nanti boleh cek di menu Human Resource, masih sama, masuk di Personal Management. Kalau tadi kita di Organizational, sekarang Personal Management, pilih Personal Development. Dari Personal Development, ambil yang Profile ya. Setelah dari Profile kita bisa pilih yang Change. Kenapa Change? Karena kita mau mengubah dari data yang sudah ada. Jadi pilih namanya ya, choose person-nya atau orangnya. Misalnya namanya tadi saya Marlina ya, kalau nggak salah. Oke. Nah, ini dia muncul nih, saya mau assign qualification buat dia, saya tinggal isi-isi aja, mau isi apa. Kalau di sini kebetulan dia lebih fokus ke bahasa, qualification group language capabilities. Nah, kamu tinggal pilih aja kualifikasinya apa, gitu. Nah, supaya bisa ini harus di change dulu ya, harus bisa di change dulu. Oh, ini udah change. Salah. Oke, pilih qualification groupnya, kemudian nanti kita tinggal masukin kualifikasi dari bahasa Inggris, French, sama Spanish yang dia bisa buat. Gitu aja. Saya rasa cukup mudah untuk unit minggu ini, sudah terlihat juga di berbagai materi-materi ataupun screenshot yang kalian sudah share di dalam diskusi kita minggu ini, dan saya rasa tidak ada yang terlalu sulit. Anda tinggal buat baru aja. Kalau misalnya di sini saya create, correct the date, ada yang salah di tanggal. Oke, itu aja sih. Tinggal dilanjutin saja. Dan yang paling penting, apa ya? Anda tahu dulu sih apa yang dikerjakan di sini. Kalau misalnya tadi kita udah bisa tambahkan kualifikasi, di SAP kita juga bisa tambahkan hal-hal yang dia tidak sukai. Kalau misalnya dia punya history ikut training, dan ada
kualifikasi yang tidak lagi mumpuni itu semuanya bisa kita masukkan ke dalam qualification block. Dan list yang lain yang semuanya bisa ditambahkan. Kalau misalnya dia ada ikut ke dalam appraisals atau ada apa namanya potensi khusus, itu semuanya bisa kita tambahkan gitu. Jadi semua tab yang ada di sini boleh Anda gunakan. Tinggal Anda tahu bahwa sebenarnya di SAP itu menawarkan fitur yang cukup mumpuni untuk assign yang namanya qualification untuk setiap karyawan. Gitu saja. Jadi saya rasa cukup untuk minggu ini. Yang ini saya tidak lanjutin ulang karena kebetulan kita harus mempraktikkan kembali di kelas dan masih harus Anda sharing ke dalam forum diskusi. Karena kalau misalnya kita create baru nanti jadi berulang dan semakin banyak karyawan yang ditambahkan. Begitu saja untuk hari ini. Selamat mencoba, selamat melanjutkan perkuliahan, dan semoga berhasil. Terima kasih.